Kalau Tuan hendak makan nasi, jangan lupa makan nasi merah. Jika ingin disebut orang berbudi, jangan lupakan sejarah. Betul itu, sesuai itu ya. Baik, Cik Rizal, tuan-tuan, puan-puan pemirsa, siapa yang tidak kenal dengan satu bangunan megah yang berdiri di jantung ibu kota Provinsi Riau, tepatnya di Jalan Sudirman, yaitu bangunan Masjid Paripurna Agung Ar-Rahman. Masjid Agung Ar-Rahman ini ternyata memiliki sejarah yang harus kita angkat di permukaan bumi, yang generasi sekarang harus melirik dan meneliti bahwa ternyata masjid ini punya sejarah yang luar biasa. Kenapa saya, Cik Rizal, mengawali dari bangunan masjid ini? Karena Islam dan Melayu itu saling satu kesatuan, bersebati. Nah, kalau di Pekanbaru kita tahu masjid yang tertua dikenal dengan Masjid Raya Senapelan. Semua masyarakat yang ada di Provinsi Riau sebagian besar pasti tahu itu. Kenapa? Karena memang dia punya sejarah. Dia dibangun oleh seorang Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah, atau dikenal dengan Sultan Alam Shah, pada tahun 1762 Masehi. Namun setelah Masjid Raya Senapelan ternyata ada masjid yang lain, yaitu Masjid Agung Ar-Rahman yang ada di Pekanbaru. Nah, Masjid Agung Ar-Rahman ini tidak terlepas dari sosok yang ternyata memberikan kontribusi besar bagi pembangunan Masjid Ar-Rahman, yaitu seorang yang Cik Rizal sebutkan tadi, bernama Sastro Pawiro Joyo Diningrat. Tentu namanya ini dari asal saudara kita Jawa. Karena memang beliau ini memang asalnya dari Jawa, Cik Rizal. Beliau dari Jawa, kemudian beliau pindah atau hijrah di kota Pekanbaru sebelum Indonesia merdeka. Maka karena beliau ini berasal dari bangsawan, Cik Rizal, orang yang terpandang. Jadi kan kalau bangsawan itu, kalau ibarat kita itu kan darah biru, dia darahnya memang merah kan begitu kan. Tapi entah kenapa disebut dengan darah biru, karena dia bangsawan. Maka ditambahlah gelar di belakangnya Cik Rizal dengan nama Raden. Raden itu gelar anak seorang bangsawan. Maka disebutlah Raden Sastro, ditambah yang awalnya Pawiro, dijadi Prawiro Joyo Diningrat. Tentu ada kisah di balik itu ya. Betul, dengan perubahan nama yang awal dia Pawiro menjadi Prawiro. Betul. Silakan dilanjut. Salah satu kisah kenapa disebut dengan awalnya Pawiro dengan Prawiro, karena ada melekat anak bangsawannya itu. Nah, jadi masyarakat Jawa itu kalau udah seorang bangsawan, maka namanya itu tidak boleh dibuat dengan nama yang sembarangan. Kenapa begitu? Karena dia adalah keturunan orang yang terpandang. Dan orang terpandang itu pada masanya itu, pada masa lampau itu adalah orang yang sangat dihormati, Cik Rizal. Nah, itu dia. Itu poin pertama. Yang kedua, Raden yang kita kenal dengan nama Sastro Pawiro Joyo Diningrat ini, ternyata beliau ini seorang penghulu, Cik Rizal. Penghulu itu di zaman lampau adalah seorang, kalau sekarang disebut dengan Pak Lurah, yang dimiliki kekuasaan mengelola daerah tersebut. Dan dia penghulu yang dikenal dengan istilah penghulu 3 zaman. Penghulu 3 zaman. 3 zaman. Tadi saya sudah sebutkan ya, penghulu zaman Hindia Belanda, betul. Kemudian penghulu zaman Jepang, dan kemudian penghulu zaman kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum kita ke penghulu 3 zaman itu, Tuan Asubli, ada satu hal yang mungkin tuan-tuan dan perempuan di rumah ingin tahu jawabannya begitu ya. Raden Sastro Prawiro Joyo Diningrat ini kan dikenal dengan sebutan Pak Nyamok. Betul. Atau Mbah Nyamok begitu. Tentu ada semacam kisah atau sebab musabab kenapa beliau lebih akrab atau lebih dikenal oleh masyarakat pada waktu itu dengan sebutan Pak Nyamok atau Mbah Nyamok ini. Baik, terima kasih Cik Rizal. Ini luar biasa menarik ya. Masyarakat Pekanbaru ya, kalau ditanya daerah yang paling populer, yaitu ada di Senapelan. Karena memang asal mula Pekanbaru itu Senapelan. Dan bentar lagi tanggal 23 Juni ini akan menjadi hari lahirnya Pekanbaru. Kenapa Senapelan? Karena di situ ada bangunan namanya Istana dan Bandar. Bandar tentu bukan bandar narkoba. Bandar itu pusat perekonomian di situ.
Nah, ternyata kalau dilihat di situs peta yang dibuat oleh Belanda, ada satu aktivitas manusia di daerah Pekanbaru, yaitu tidak hanya di Senaplan, yaitu di perhentian nyamuk, Cik Rizal. Kenapa disebut perhentian nyamuk? Kalau bahasanya sudah menjadi bahasa Indonesia, perhentian, banyak orang-orang berhenti di kampung tersebut melakukan aktivitas. Apa aktivitasnya? Ternyata di perhentian nyamuk yang sekarang ini, Cik Rizal, daerahnya Surya Dumai, Jalan Patrimura, kemudian di belakangnya itu dekat kantor gubernuran, kediaman gubernuran, Dipo ya, Dipo di Ponorogo. Berarti memang di pusat kota, di jantung kota Pekanbaru ya. Yang sekarang dekat Masjid Agung Ar-Rahman tersebut. Nah, di tempat ini ternyata ada aktivitas masyarakat, Cik Rizal. Apa dia? Masyarakat di situ mayoritas berkebun. Mereka mencari nafkah dari kebun ternyata. Nah, karena kebun di situ banyak, maka datanglah orang-orang dari luar untuk bisa mencari nafkah di situ. Salah satunya adalah Pak Raden ini. Dia datang membawa rombongannya dari kampung Jawanya ke Pekanbaru ini, ke Senaplan waktu itu. Mereka membawa rombongannya, berhentilah di sebuah perkampungan tersebut yang dikenal dengan perkampungan nyamuk atau perhentian nyamuk itu. Apa banyak nyamuk di situ? Nah, betul, menarik, Cik Rizal. Biasanya kan kalau kita orang Melayu ini menamakan sesuatu itu memang yang sesuatu yang melekat ya. Kampung Bakau, Sungai Bakau, mungkin sungai itu banyak pohon bakaunya. Sungai Ular begitu, mungkin di situ banyak ularnya. Apakah kampung nyamuk ini sebuah perkampungan yang memang banyak nyamuknya atau macam mana? Percis, Cik Rizal. Kenapa disebut dengan perhentian nyamuk? Karena memang daerah itu banyak sekali nyamuk. Dan cerita dari turun-temurun, kalau ada kerbau yang bermain di perhentian nyamuk, tidur aja kerbau tuh, dihinggapi nyamuk, besok paginya kerbau itu mati, Cik Rizal. Kenapa? Karena sudah dikerumuni oleh nyamuk. Begitulah saking banyaknya nyamuk di daerah tersebut. Maka wajar masyarakat sekitar menyebutnya dengan nama kampung nyamuk. Nah, karena kampung nyamuk itu orang sudah mulai beraktivitas di situ, lalu Pak Raden ini datang nih, Cik Rizal. Datang Membawa rombongan tadi. Dan Pak Raden itu tubuhnya tinggi, Pak Cik Rizal ya, tinggi dan dia berwibawa. Dan dia juga welcome, dia ahlan wasalan sama masyarakat sekitar. Hingga pada akhirnya masyarakat perhentian nyamuk mengamanahkan dia sebagai tokoh awalnya, Cik Rizal. Sebagai tokoh yang dituakan selangkah, ditinggikan selanting. Tanpa ada SK resmi sebelumnya waktu itu, Cik Rizal. Tapi hanya pengangkatan dari masyarakat sekitar saja. Baik. Ini menarik. Saya potong sedikit ya. Boleh, Cik Rizal. Ini menarik. Berarti tuan-tuan dan puan-puan, penonton-penonton sekalian yang kami muliakan, Datuk dan Datin, bahwasanya memang tokoh yang kita sebutkan ini mendapatkan gelar seperti Pak Nyamuk atau Mbah Nyamuk. Memang gelar itu melekat pada dirinya karena dia dianggap sebagai tokoh oleh masyarakat di kawasan kampung perhentian nyamuk itu ya, yang sekarang ada di pusat kota Pekanbaru di sekitaran Masjid Agung Ar-Rahman, gedung-gedung yang banyak di situ, dekat flyover di situ. Jadi saya membayangkan dan mungkin tuan-tuan membayangkan bahwasanya di situ perkebunan dulu sebetulnya. Betul, ya. Tapi sekarang sudah menjadi pusat perkotaan yang luar biasa ya. Betul. Nah, tepat persis yang disampaikan Cik Rizal. Di daerah itu tidak seperti yang sekarang kita bayangkan, berdiri bangunan yang megah. Tapi dahulu di situ tempat orang-orang mengais rezeki. Berkebun, ada kopi di situ. Mereka berkebun di situ. Tapi itu kan daerahnya hutan pada masa itu, Cik Rizal. Dan banyak juga binatang buas. Termasuk masih ada harimau di situ, Cik Rizal. Tapi masyarakat yang namanya ingin mencari nafkah, mereka tetap mengkedepankan azas mereka takdir ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak takut meninggal begitu kan. Tapi walaupun tempat mereka itu hutan, rimba segala macam. Nah, memang banyak nyamuk, wajar karena memang daerahnya itu daerah hutan begitu, Cik Rizal. Nah, maka Pak Raden ini tinggallah bersama masyarakat. Dan mereka bersama rombongan dari Jawa tersebut, Cik Rizal, Pak Raden ini membangun daerah-daerah tersebut dan mulai membebaskan hutan-hutan tersebut. Sehingga masyarakat itu berterima kasih dengan Pak Raden. Kenapa? Karena ternyata tidak seperti yang dibayangkan masyarakat, yang awalnya daerahnya hutan rimba, tapi perlahan oleh Pak Raden ini, Pak Nyamuk ini, beliau membangun daerah-daerah tersebut dan meluaskan. Sehingga karena beliau ini lama tinggal di situ, maka oleh masyarakat dinobatkan
Raden ini dengan nama Pak Nyamuk karena daerahnya tersebut. Oke. Menjadi suatu sebutan agar mudah diingat oleh masyarakat. Betul. Begitu ya. Baik. Ini kan kalau kita bercerita sejarah nih Tuan Subli ya. Tahun berapa agaknya Pak Nyamuk ini dari daerah Jawa membawa rombongan-rombongannya ke Senaplan waktu itu, ke perhentian nyamuk waktu itu, supaya penonton-penonton kita dapat mengimbas lagi kenangan-kenangan masa lalu itu, bahwasanya di situ memang masih ada hutan segala macam, dan itu sekitaran tahun berapa? Iya, sebelum Indonesia merdeka masih dikuasai Hindia Belanda, sekitar tahun 1927 Masehi pada saat itu. Baik. Dan beliau tuh datang hijrah, datang tinggal di daerah perhentian nyamuk tersebut. Sehingga beliau ini menjadi mandor. Mandor itu kalau bahasa sekarangnya menjadi kepala yang disegani lah, menjadi mandor. Dan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1927 Masehi itu, beliau diangkat menjadi mandor dan mengurusi perkebunan yang di daerah tersebut. Baik. Dan Pak Nyamuk ini di samping dia melindungi warga tempatan di situ, tentu karena Indonesia belum merdeka, Cik Rizal, dia juga patuh, hormat dan loyal kepada pemerintah Hindia Belanda. Karena keloyalannya inilah oleh pemerintah Hindia Belanda pada masa itu mempercayai Pak Raden ini atau Pak Nyamuk ini untuk menjadi tokoh pada masa Hindia Belanda. Baik, ini masuk kepada judul kita, tuan-tuan dan perempuan. Pak Nyamuk, penghulu 3 zaman ya. Berarti dia sebagai tokoh atau sebagai penghulu, sebagai orang yang dituakan, sebagai yang mengatur begitu di zaman Hindia Belanda, kemudian zaman Jepang dan zaman kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti apa kisah dia? Setelah Belanda kalah dan menyerahkan kekuasaan kepada Jepang, maka Jepang mengambil alih lagi. Nah, tadi kan Belanda nih, Cik Rizal. Setelah itu kan Jepang mengambil alih sebelum Indonesia merdeka. Nah, Jepang masuk di kawasan perhentian nyamuk. Dan dia melihat ada satu tokoh tadi, Pak Nyamuk ini, yang begitu berpengaruh oleh masyarakat. Tapi lagi-lagi, Pak Raden ini karena dia punya loyalitas kepada siapa penguasa pada masa itu, maka dia tetap memberikan yang terbaik kepada kekuasaan Jepang. Tadi kan Belanda tadi. Sekarang karena Jepang menguasai, maka dia tetap loyal kepada Jepang. Nah, pemerintahan Jepang mempercayai kembali Pak Raden ini menjadi tokoh untuk daerah perhentian nyamuk. Apa yang dipercayai, apa yang diamanahkan oleh pemerintah Jepang kala itu, tetap dia menjadi mandor, menjadi tuan, bahkan menjadi penghulu. Penghulu itu luar biasa itu. Menjadi penghulu bagi masyarakat yang ada di perhentian nyamuk itu, Cik Rizal. Nah, karena keloyalitasnya tersebut, maka dibiarkanlah oleh pemerintah Jepang Pak Raden ini untuk mengurusi daerah tersebut, Cik Rizal. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Pak Raden ini yang menariknya adalah oleh masyarakat sekitar nih, Cik Rizal, oleh masyarakat sekitar itu, dia itu berbondong-bondong, bergotong royong, karena kan awal sebelum Pak Raden ini datang ke daerah perhentian nyamuk, mereka kan punya tanah, dan mereka menghibahkan beberapa bagian tanah mereka kepada Pak Raden ini. Maka Pak Raden ini dijuluki sebagai tuan tanah. Kenapa disebut tuan tanah? Menarik, Tuan Subli. Masyarakat sekitar di perhentian nyamuk itu kemudian menghibahkan tanah mereka, ya, artinya memberikan tanah mereka kepada Pak Nyamuk ini. Kenapa kemudian masyarakat sekitar itu sangat mempercayai beliau sampai-sampai memberikan tanahnya kepada Pak Nyamuk ini? Mungkin ada sebab-musabab dia. Ya, dari cerita informasi, dan saya juga membaca buku karya Bang Muhammad Amin ini, kenapa dipercaya betul? Karena tokoh yang disegani, kalau ada di dalam buku ini, Cik Rizal, beliau itu badannya memang seperti kompeni Belanda, tapi tidak menyiksa, tidak menghardik, menjahati masyarakat sekitar. Sehingga masyarakat merasa terlindungi oleh sosok Pak Raden ini. Meskipun Pak Raden ini dekat dengan pemerintahan Hindia Belanda dan juga Jepang. Nah, karena mereka melindungi masyarakat perhentian nyamuk. Nah, makanya karena mereka masyarakat perhentian nyamuk ini merasa terlindungi, maka masyarakat nyamuk ini sayang dan menghibahkan tanahnya kepada Pak Nyamuk untuk dikelola oleh Pak Nyamuk. Nah, karena melihat ini, Cik Rizal, apa yang terjadi di tahun 1932, Sultan Syarif Qasim mempercayai beliau. Diangkatlah beliau oleh surat
resmi dari Sultan Cik Rizal. Surat itu kalau istilah kita disebut dengan Beswit. Kalau ibarat kita sekarang namanya SK. Nah, inilah surat keputusan resmi. Ya kan? Tadi awalnya hanya dalam pengangkatan masyarakat saja. Hanya kesepakatan masyarakat tanpa ada hitam di atas putih, Cik Rizal. Tapi untuk legalitasnya mulai tahun 1932 tepatnya 1 Agustus, maka saat itu Sastro Pawiro diangkat sebagai penghulu kampung perhentian nyamuk oleh Sultan. Oleh Sultan, dan situ ada waktu itu Sultan siapa yang Sultan Syarif Kasim, Cik Rizal. Sultan Syarif Kasim II. Iya, betul. Nah, disitulah beliau diangkat dan resmi ditandatangani pada tanggal 1 Agustus 1932. Indonesia masih belum merdeka kala itu. Tapi beliau sudah diberikan mandat oleh Sultan. Sultan kita tahu adalah presiden di daerah kerajaan itu untuk bisa mengurusi daerah yang kita kenal dengan perhentian nyamuk. Kita sudah mulai sedikit banyak mulai terasah pikiran kita untuk mengenal sosok Pak Nyamuk ini. Betul kata Cik Rizal tadi, ya, perlu kita tegaskan bahwa dari sebuah Beswit atau surat keputusan yang dikeluarkan oleh kerajaan Siak Sri Indapura, ya, bernama Sultan As-Sayyidi Syarif Qasim Abdul Jalil Saifuddin, menetapkan Sastro Pawiro sebagai penghulu kampung perhentian nyamuk pada wilayah distrik Pekanbaru. Karena memang Sultan itu kan menetapkan distrik-distriknya. Nah, kenapa? Tentu punya latar belakang seorang Sultan. Sultan tidak mungkin bisa mengeluarkan surat keputusan sembarang. Kenapa? Karena pasti akan melihat, kalau bahasa sekarangnya Cik Rizal, track record. Apa jasanya? Nah, itu pertanyaan Cik Rizal tadi. Sosok ini sebetulnya siapa? Iya, apa kontribusinya terhadap daerah itu? Tak mungkin serta-merta. Dulu tak kenal yang namanya orang dalam, ordal kan? Kalau sekarang boleh jadi ada orang dalam dan juga kualitasnya juga bagus, begitu Cik Rizal. Yang menarik lagi, mungkin satu pertanyaan lagi ya Tuan Asubli, seorang Sultan mengangkat orang bukan Melayu, Itu dia. orang Jawa, sebagai penghulu dan dikeluarkan surat keputusan resmi Besluit waktu itu sebutannya. Ini betul, kan satu hal yang perlu kita cermati. Kenapa kemudian Sultan mengangkat orang bukan Melayu sebagai penghulu ya? Itulah hebatnya Sultan Syarif Qasim yang memiliki kerajaan Siak Sri Indapura yang menyumbangkan kepada negara Indonesia ini. Beliau tidak sifatnya tertutup, tapi beliau terbuka kepada semua kalangan. Termasuk ada orang Jawa bangsawan yang datang ke distrik Pekanbaru diangkat menjadi penghulu pada saat itu. Kenapa? Karena punya kontribusi dan juga punya hal yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Apa dia itu, Cik Rizal? Yaitu tadi kita sampaikan bahwa Pak Nyamuk ini dikenal juga dengan nama Tuan Tanah. Tuan Tanah. Kenapa? Karena memang tanahnya banyak. Tanahnya luar biasa banyak. Berikut dari sumbangan masyarakat, belum lagi dari dia sendiri. Nah, ternyata Cik Rizal, karena merasa tanahnya banyak, pada tahun 1930, masyarakat perhentian nyamuk mulai memikirkan lebih ke sifat religi. Apa dia? Tempat beribadah. Tempat beribadah. Kita melakukan pekerjaan, tapi kalau tidak kembali kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, apa gunanya bagi masyarakat? Artinya Sultan Siak kala itu juga sudah menanamkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat di bawah kekuasaan dia, termasuk distrik Pekanbaru ini. Nah, masyarakat pada saat itu mulai rapat nih, Cik Rizal, musyawarah. Jadi memang kalau kita kaitkan dengan Islam, masyarakat pada masa itu mereka mengamalkan ayat Allah, wasyawirhum fil amri. Mereka bermusyawarah dalam memutuskan sebuah urusan. Apa dia? Pada saat itu masyarakat ikut musyawarah untuk membangun sebuah bangunan yang bernama Masjid Ar-Rahman. Sekarang namanya Ar-Rahman, dahulu juga namanya Ar-Rahman. Tidak ada pertukaran. Tidak ada pertukaran, tidak ada perubahan dan didilet satu huruf pun. Ini menarik, luar biasa nih Cik Rizal. Sejarah penamaannya itu memang tidak ada berubah meskipun sudah sampai dipugar ya. Nanti pemugarannya kita akan bahas, termasuk dengan pemugaran makam Pak Nyamuk ini. Tapi kita cerita dulu tahun 1930, pembangunan awal Masjid Ar-Rahman, yaitu tanahnya dihibahkan oleh Pak Nyamuk. Tanahnya. Awalnya masyarakat sekitar menghibahkan tanah. Karena merasa kurang, tidak terlalu luas, maka saat itu Pak Nyamuk menghibahkan tanahnya
kepada masyarakat perhentian nyamuk untuk dibangun Masjid Ar-Rahman. Pada tahun apa? Sudah mulai pada tahun 1930, mulai direhab 5 tahun kemudian, Cik Rizal. Jadi pembangunan itu kan butuh proses. 1935 mulailah bangunan tersebut sudah berdiri. Awalnya papan nih, Cik Rizal. Papan, dan masih dihuni oleh sekitaran itu hutan-hutan. Awalnya papan, tapi cukuplah untuk beribadah pada masa itu. Gitu. Nah, karena hibahnya luar biasa, kontribusinya menghibahkan tanahnya kepada masyarakat untuk membangun masjid, maka saat itu masjid menjadikan pusat kegiatan umat. Di samping ada yang tadi berkebun, ada yang tadi mencari rezeki di luar, tapi tempat mereka kembali kepada Allah itu disebutlah dengan nama bangunan Masjid Ar-Rahman. Itu, Cik Rizal. Baik, jadi tuan-tuan dan perempuan, jadi salah satu jasa daripada Pak Nyamuk ini adalah beliau menghibahkan tanah dia untuk pembangunan Masjid Ar-Rahman tahun 1930 begitu ya. Kemudian tadi Tuan Asubli sudah menjelaskan bahwasanya tahun 1935 ini berangsur-angsur untuk diperbaiki ataupun disempurnakan pembangunannya begitu. Bagaimana kemudian tentu tahun 1945 Indonesia merdeka begitu. Kita ingin menyambung lagi tema yang kita bahas pada hari ini. Beliau ini adalah gubernur 3 zaman di penghulu mohon maaf tuan-tuan, penghulu 3 zaman. Zaman Hindia Belanda beliau sebagai penghulu, di zaman Jepang sebagai penghulu, di zaman kemerdekaan pun beliau sebagai penghulu begitu ya. Ini bagaimana ceritanya ketika beliau menjadi penghulu di zaman setelah Indonesia merdeka? Baik, Cik Rizal. Sebelum sampai ke situ, tadi disampaikan bahwa beliau tidak hanya menghibahkan tanah, Cik Rizal, tapi kan masyarakat sekitar butuh dana ini, Cik Rizal. Oh, baik. Betul, untuk butuh dana, nggak mungkin ujub-ujub masjid itu terbangun. Ternyata ketika kita baca sejarah ini, Pak Nyamuk sebagai penghulu dan dia juga orang yang kaya raya, Cik Rizal. Maka beliau menggelontorkan sebagian besar hartanya untuk pembangunan Masjid Ar-Rahman. Jadi tidak hanya tanah, tapi juga harta yang beliau hibahkan kepada pembangunan Masjid Ar-Rahman. Itu sebelum Indonesia merdeka. Berlalulah tahun 1945 Indonesia merdeka. Tentu kita sudah punya presiden pertama, ya Cik Rizal, dan Sultan Syarif Qasim sudah menghibahkan seluruh kekuasaan, kekayaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Dan ini perlu generasi Z atau generasi Alpha dimanapun berada harus tahu sejarah bahwa kita punya kerajaan bernama Kerajaan Sultan, Kerajaan Siak Sri Indah Pula, dipimpin oleh seorang Sultan Syarif Qasim yang istananya ada di Siak, dan beliau menghibahkan kekuasaannya, hartanya, bahkan 1 juta gulden ya, Cik Rizal ya. 13 juta gulden untuk Indonesia merdeka. Tidak hanya itu, bahasa Indonesia yang kita ucapkan sehari-hari ini ternyata bersumber dari bahasa Melayu lingua franca dan ada di kerajaan ini. Nah, beliau hibahkan untuk Indonesia, tepat kita merdeka pada tahun 17 Agustus 1945. Bagaimana kaitannya dengan Mbah Nyamuk ini? Kembali beliau itu dipercaya oleh pemerintah Indonesia untuk menjadi penghulu. Maka luar biasa ini. Belum ada sejarah mungkin menurut saya, Cik Rizal ya, mungkin keterbatasan ilmu saya, tapi di Riau ini penghulu 3 zaman. Dipercaya di zaman Hindia Belanda, beliau loyal juga, bukan berarti beliau ini tidak memakmurkan masyarakat, beliau tetap memakmurkan masyarakat. Kemudian Belanda jatuh dan dikuasai oleh Jepang, dipercaya juga Cik Rizal menjadi penghulu, menjadi pemimpin bagi masyarakat perhentian nyamuk. Kembali juga ketika Indonesia merdeka tahun 1945, dipercayai juga oleh negara kesatuan Republik Indonesia menjadi penghulu. Dan itu beliau tetap mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitaran perhentian nyamuk, Cik Rizal. Kalau pada pemikiran saya, Tuan Subli, ini sosoknya menarik ya. Artinya dipercaya di zaman Belanda, dipercaya di zaman Jepang, dipercaya di zaman setelah kemerdekaan. Mungkin beliau memiliki satu sosok kepemimpinan yang luar biasa waktu itu ya. Kan tidak banyak sosok yang kemudian dipercaya di 3 zaman ini ya. Termasuk Sultan juga sudah mengeluarkan surat keterangan mengangkat beliau sebagai penghulu begitu. Bagaimana kisah dia?
ketika Indonesia telah merdeka, itu yang pertama, kelanjutan beliau membangun Masjid Ar-Rahman. Kemudian kita ingin kaitkan juga tuan-tuan dan puan-puan, di Pekanbaru ini ada satu masjid yang paling tua tentunya ya, yaitu Masjid Raya Senaplan. Betul. Yang memang tempat dia di dekat Sungai Siak begitu ya. Betul. Kemudian satu lagi masjid yaitu Masjid Ar-Rahman. Apakah Masjid Ar-Rahman ini termasuk masjid tertua juga? Nah, ini mungkin boleh disampaikan kepada penonton-penonton kita. Betul. Kalau masyarakat Pekanbaru, Provinsi Riau, rata-rata Cik Rizal sudah mengenal Masjid Raya Senaplan. Bahkan para pejabat kalau sebelum mendaftarkan dirinya untuk menjadi calon wali kota atau calon gubernur, mereka pasti sowan kalau bahasa kita. Mereka pasti berziarah dulu ke makam yang ada di dekat Masjid Raya Senaplan. Kenapa? Karena diyakini Masjid Raya Senaplan memang masjid yang paling tertua, karena disitulah didirikan istana dan bandar. Ya kan, tempat pusat perekonomian. Jadi pada masyarakat kala itu, istana itu jadi ada 3 istilah untuk Cik Rizal. Istana, pasar, masjid. Nah, inilah istilah untuk membangkitkan perekonomian sebuah kota. Istana, pasar, dan masjid. Itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat peribadahan ya. Peribadahan. Nah, adanya di Senaplan. Nah, kalau diteliti lagi, kalau masjid tertua pertama disebut dengan Masjid Raya Senaplan, maka masjid keduanya adalah Masjid Agung Ar-Rahman yang tidak kalah pentingnya, sejarah juga harus diangkat di permukaan ini. Tentu menjadi satu pertanyaan bagi penonton-penonton kita ya, terutama bagi generasi muda ya, Tuan Asubli. Kenapa kemudian kita merasa yakin menyebutkan bahwa Masjid Ar-Rahman yang sekarang menjadi Masjid Agung Paripurna Ar-Rahman ini menjadi masjid nomor 2 tertua di Kota Pekanbaru? Apa yang dapat dijelaskan dari hal itu? Baik, terima kasih Cik Rizal dah mengingatkan. Pada saat renovasi besar-besaran Masjid Raya Senaplan pada tahun 1927 Masehi, renovasi besar-besaran, 3 tahun setelah itu dibangun Masjid Ar-Rahman. Memang waktu itu di seputaran, baik itu perhentian nyamuk ataupun di Bandar Senaplan waktu itu, apakah memang belum ada masjid dibangun selain daripada Masjid Senaplan itu? Kalau dilihat peta yang dibuat oleh Universitas Leiden yang dibuat oleh Bang Muhammad Amin ini, Cik Rizal, hanya ada 2 bangunan masjid, khususnya masjid, Cik Rizal. Ketika Masjid Raya Senaplan dibugar, direnovasi besar-besaran 1927, 3 tahun setelah itu terbangunlah Masjid Ar-Rahman, walaupun bentuknya masih kecil, Cik Rizal. Masih ibarat kalau kita istilahnya langgar atau surau, tapi dia sudah masjid. Masjid, tempat orang berkhutbah di situ. Nah, artinya memang para peneliti melihat bahwa setelah Masjid Senaplan, yaitu Masjid Agung Ar-Rahman. Belum ada masjid di lain distrik Pekanbaru. Di distrik Pekanbaru. Ini fokusnya pada distrik Pekanbaru ya. Betul, distrik Pekanbaru. Karena kalau kita lihat kota daerah sekarang ini kan perhentian nyamuk itu mulai dari Masjid Ar-Rahman, di seberangnya flyover ada Surya Dumai, di belakangnya Patimura sampai tempat kediaman gubernuran. Kalau kita kaitkan Masjid Raya Senaplan kan tidak terlalu jauh nih Cik Rizal. Maka bangunan masjid itu ada 2 ini. Dan itu para sejarawan tidak bisa membantahnya karena ada peta yang dibuat oleh Universitas Leiden itu. Karena kita kan dijajah oleh Belanda dan mereka punya peta tersebut. Jadi bisa saya simpulkan dan saya hakul yakin Cik Rizal, masjid kedua setelah Senaplan adalah Masjid Agung Ar-Rahman. Dan mesti harus kita galakkan dan kita kenalkan kepada masyarakat. Khususnya pemerintah Kota Pekanbaru mesti harus konsen untuk bisa menceritakan kepada generasi selanjutnya bahwa Masjid Ar-Rahman ini tidak hanya dibangun oleh pemerintah kota atau wali kota baru-baru ini saja. Tapi dia punya sejarah. Yang mana sejarah itu kalau kita kaitkan dengan Islam juga, Cik Rizal, itu punya luar biasa yang harus kita angkat. Dan bagi mahasiswa yang ingin meneliti, ternyata Masjid Ar-Rahman ada situs peninggalan yaitu Mbah Nyamuk itu. Yang beliau meninggalnya pada tahun 1971, tentu setelah Indonesia merdeka. Baik, kita akan sampai ke situ, tapi saya masih ada pertanyaan lagi. Mbah Nyamuk kemudian, tadi kalau saya tarik sedikit ke belakang, Mbah Nyamuk menghibahkan tanah dia, kemudian memberikan hartanya untuk pembangunan masjid. Untuk
dalam operasional masjid itu, entah itu imam dia atau khotib dia, tentu ada orang yang kemudian beliau percayakan untuk mengurus ya, karena beliau adalah seorang yang beraktivitas ekonomi begitu ya. Apakah beliau langsung sebagai pengurusnya, imamnya, khotibnya, atau beliau mempercayakan tokoh-tokoh lain? Ini dalam rangka kita juga untuk memunculkan tokoh-tokoh yang memang berjasa ya dalam peribadahan atau syariat Islam pada waktu itu tahun 1930 ya waktu itu ya. Betul. Seperti apa? Kepada siapa beliau percayakan? Baik, betul Cik Rizal. Jadi luar biasanya Mbah Nyamuk ini, beliau di samping orang yang kaya, kemudian bangsawan, tapi memang kita akui di bidang ilmu agama beliau minim. Namun, ini menariknya Cik Rizal, Mbah Nyamuk tidak tipe orang yang maruk, tidak tipe orang yang mengambil semua, tapi beliau percayakan kepada satu tokoh pada masa itu, dan Indonesia sudah merdeka, untuk bisa membesarkan, memakmurkan Masjid Ar-Rahman. Tentu disponsori dari Mbah Nyamuk, karena beliau penghulu. Kalau ibarat kita sekarang kan wali kota memberikan dana APBD-nya, hibahnya kepada Masjid Ar-Rahman. Nah, waktu itu Mbah Nyamuk sebagai penghulu pasca Indonesia merdeka, kontribusinya setelah Indonesia merdeka, apa dia? Dia percayakan satu sosok tokoh agama untuk memakmurkan masjid. Siapa dia? Siapa dia? Yaitu Buya Tamim Ibrahim. Ini menarik ini. Satu nama lagi disebut ya. Berarti Mbah Nyamuk ini ada tokoh-tokoh lain ya di satu kawasan perhentian nyamuk waktu itu, yaitu Buya siapa namanya? Tamim Ibrahim. Tamim Ibrahim. Boleh Tuhan ceritakan siapa Buya Tamim Ibrahim ini? Baik, Buya Tamim Ibrahim ini adalah seorang pendakwah, aktif dakwah. Beliau tidak hanya dakwah di perhentian nyamuk, tapi beliau juga dakwah di luar itu. Ya, nah karena Mbah Nyamuk merasa dirinya minim ilmu agama, beliau mempercayai Buya Tamim. Tentu Pak Nyamuk yang mensponsori dalam artian kegiatannya, aktivitasnya yang untuk menghidupkan minimal 5 waktu sholat fardu. Kemudian ada pengajian-pengajian. Mbak Nyamuk tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut, tapi beliau menjadi sponsor. Yang siapa pencetusnya yang memakmurkan masjid? Buya Tamim Ibrahim ini. Beliau ini seorang pendakwah yang luar biasa kontribusinya kepada masyarakat yang ada di perhentian nyamuk Cik Rizal. Namun beliau tidak lama Cik Rizal. Kenapa tidak lama? Karena beliau ini dipandang oleh masyarakat luar perhentian nyamuk sebagai tokoh yang disegani dan butuh ilmunya. Dan jangan sampai... Berarti beliau termasuk ini ya, ulama waktu itu yang berilmu ya? Berilmu. Dan masyarakat kan haus akan ilmu nih Cik Rizal. Butuh ilmu tentang bagaimana tata cara kita berwuduk. Lalu kemana mereka bertanya? Kepada Buya Tamim. Sementara Buya Tamim hari-harinya ada di Masjid Ar-Rahman. Nah, beliau di Masjid Ar-Rahman, Buya Tamim ini memiliki beberapa murid-murid. Salah satu muridnya adalah Haji Talib Bakri. Nah, Talib Bakri ini masih muda waktu itu Cik Rizal, usia 23 tahun. Maka karena kesibukan dakwah Buya Tamim di luar, maka Buya Tamim mempercayai satu sosok lagi muridnya, yaitu Haji Talib Bakri ini untuk mengurusi Masjid Ar-Rahman. Nah, dari inilah Haji Talib Bakri ini beliau menjadi ketua Masjid Ar-Rahman termuda dan juga cukup lama. Kenapa? Karena Masjid Ar-Rahman ini jangan sampai terhenti sampai di sini saja. Karena harus dilanjutkan sampai hari ini, Cik Rizal. Baik. Ini menarik ya. Sebagaimana yang kita kenal tadi dan kita dengarkan tadi, bahwasanya Masjid Agung Paripurna Ar-Rahman ini memiliki satu sejarah yang kemudian kita tak boleh lupa, Tuan ya. Bahwasanya dia punya sejarah dari awal dia dibangun, kemudian siapa yang menjadi imam khatibnya, menghidupkan kegiatan-kegiatan keagamaan di dalamnya dan lain sebagainya. Baik Tuan, kita ingin membahas lagi terkait dengan Mbah Nyamuk ini ya. Tadi di awal sempat disebutkan Mbah Nyamuk ini bermakam di Masjid Agung Ar-Rahman, di sekitaran itu ya. Seperti apa kondisi makam beliau saat ini? Apakah terawat dan bagaimana harapan ke depannya untuk makam sosok yang cukup berjasa kalau kita pandang melalui cerita tadi? Baik, ya Cik Rizal, terima kasih sudah mengingatkan kembali. Awal mulanya makam Pak Nyamuk ini tempatnya itu di pelantaran. Kalau Tuan dan Puan pergi ke Masjid Agung Ar-Rahman itu ada di basement. Itu semua makam semuanya.
Oke, saya nak tanya lagi, mengingatkan lagi, dia wafat atau meninggal tahun berapa? 1971. 1971. Sudah berpuluh tahun Indonesia merdeka ya? Ya, sudah setelah Indonesia merdeka 1945 sudah berpuluh tahun, betul. Oke. Dan kondisi makam dia waktu itu dimakamkan di Masjid Ar-Rahman. Di Masjid Ar-Rahman. Iya. Dulu belum disebut dengan Masjid Agung ya. Dimakamkan di Masjid Ar-Rahman di bawah. Mereka ingat kematian. Lalu mereka beribadah. Maka di daerah Masjid Ar-Rahman itu, dulu sebelum namanya Masjid Agung Ar-Rahman, Masjid Ar-Rahman itu banyak makam-makam orang-orang masyarakat di perhentian nyamuk dimakamkan di situ. Termasuk juga Mbah Nyamuk yang dimakamkan pada tahun 1971. Berarti memang kawasan pemakaman. Kawasan pemakaman. Baik. Karena berdekatan juga dengan masjid. Makanya ini asumsi saya aja, boleh jadi mereka berkiblat kepada di Masjid Nabawi, Cik Rizal. Karena di mana Nabi Muhammad meninggal, di sebelah kan ada Masjid Nabawi. Betul. Masjid yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Artinya masjid dan makam itu saling mengaitkan supaya kita ingat kepada Allah. Bukan berarti kita menyembah kuburan, tidak. Tapi kita lebih kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengingat kepada kematian. Karena kata Nabi, sebaik-baik amal ibadah adalah zikrul maut, mengingat yang namanya kematian. Nah, termasuk juga turun-temurun mungkin melihat dari masa Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad meninggal di situ dimakamkan. Di mana tokoh-tokoh atau di mana masyarakat meninggal langsung di situ dimakamkan. Termasuk juga Mbah Nyamuk. Pada tahun 1971, Cik Rizal, meninggallah beliau dan dimakamkan di situ. Namun, seiring berjalan, karena mulailah di daerah perhentian nyamuk sudah mulai pesat perekonomian, pekan sudah mulai, istilahnya dulu adalah pekan, sekarang kan pasar, sudah mulai banyak. Maka pasar-pasar baru, istilahnya muncul pekan-pekan baru, maka jadilah nama sebuah kota yaitu Pekanbaru. Geliat ekonomi yang luar biasa, orang mulai berinvestasi di Pekanbaru. Maka apa yang terjadi? Mulai satu persatu masjid ini supaya tetap berdiri dan memiliki nilai sejarah yang luar biasa, maka diperluaslah, diperlebarlah oleh wali kota pada saat itu Pak Herman Abdullah. Awalnya diratakan saja, Cik Rizal. Tapi oleh masyarakat yang ada di Kampung Nyamuk tidak setuju. Kenapa? Karena ada sosok yang di situ dimakamkan, yang ternyata sosok ini memiliki pengaruh kontribusi besar bagi Masjid Ar-Rahman. Maka dipindahkanlah jasadnya ini. Makam dia dipugar, kemudian dipindahkan. Makam-makam yang lain berarti itu makam lain banyak itu berarti ya? Banyak di sekitar itu. Kawasan pemakaman yang sekarang di basement Masjid Ar-Rahman itu kuburan semua itu. Masjid kuburan semua. Tapi diratakan dan sudah dipindah. Ada yang dipindahkan jauh di dekat pemakaman TPU yang ada di Pekanbaru. Tapi khusus Mbah Nyamuk, oleh keturunan cucu dan cicit-cicitnya minta Mbah Nyamuk itu jangan jauh-jauh dimakamkan dari Masjid Ar-Rahman. Tapi karena dibugar, digalilah jasadnya, hanya tinggal saja tidak utuh jasadnya, Cik Rizal, hanya tinggal di bagian belakang saja. Itulah dimakamkan tepat, sebenarnya Cik Rizal, tepat di depan mihrabnya Masjid Ar-Rahman. Masyarakat mengatakan bahwa di belakang Masjid Ar-Rahman. Kalau saya lebih tepatnya di depan mihrab Masjid Ar-Rahman, itu di situ ada makam Raden Sastro Prawiro Joyodiningrat yang kita kenal dengan Mbah Nyamuk ini, Cik Rizal. Apakah masyarakat Pekanbaru saat ini mengetahui keberadaan makam itu, atau memang informasinya masih belum begitu banyak diketahui? Belum terlalu banyak informasi diberikan, Cik Rizal. Maka lewat media Rona Melayu yang difasilitasi oleh TVRI Riau ini, insya Allah generasi selanjutnya tahu tentang Pak Nyamuk yang makamnya itu ada persis di komplek Masjid Agung Ar-Rahman. Dan mari bersama-sama kita mengunjungi, sholat 5 waktu di Masjid Ar-Rahman, dan juga berziarah ke makam yang memiliki kontribusi besar kepada Masjid Ar-Rahman dan juga kepada kota Pekanbaru ini, Cik Rizal. Baik, ini menarik perbincangan yang kita lakukan pada kesempatan ini, Tuan Asubli, tapi kita sudah berada di penghujung waktu ya. Mungkin sebelum kita berpisah ada hal yang ingin disampaikan sebagai closing statement ya, silakan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan Rona Melayu TVRI Riau dimanapun berada, terima kasih kepada TVRI Riau yang sudah membuat hal yang luar biasa, mengangkat batang yang terendam. Kami berharap masyarakat Pekanbaru Provinsi Riau untuk jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, khususnya yang ada di Masjid Agung Ar-Rahman. Di situ ada satu tokoh yang dikenal dengan Raden Sastro Prawiro Joyodiningrat
atau Pak Nyamuk. Mari sama-sama kita mengunjungi berziarah ke makam beliau karena beliau memiliki kontribusi besar bagi Pekanbaru. Dan buat pemerintah Kota Pekanbaru, mari sama-sama jadikan ini cagar budaya. Tidak hanya di Masjid Raya Senapelan, ternyata di Masjid Agung Ar-Rahman ada satu sosok yang luar biasa. Sosoknya tersebut menginspirasi, yang menghibahkan tanah, tak hanya tanah, tapi juga hartanya untuk pembangunan Masjid Ar-Rahman, sehingga Masjid Ar-Rahman berdiri kokoh, tegap, dengan luar biasanya sampai detik ini bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Pekanbaru. Baik, dan beliau ini juga diangkat oleh Sultan Siak ya tahun Sultan Siak. 1932 Betul. sebagai penghulu pada waktu itu.